Jadi panas. Sini. Aduh. Nah ini sekarang anjingnya udah mengejar babinya. Tapi mereka cepet banget. Itu. Wah! Kena! Dapet bang! Abang! Semangat bang! Wah! Berburu dan meramu merupakan salah satu teknik bertahan hidup yang sudah ada sejak zaman prasejarah. Kegiatan tersebut masih terus terjaga keberadaannya di Nusantara ini. Suku Korowai Batu di Bovendigul menjadi salah satu kelompok masyarakat yang masih melakukannya. Kol, Kol jejak biasa dia dia Cari-cari. lewat ini tadi ya. Ini curi-curi karena Hari ini saya bersama masyarakat suku Korowai mau baidungga kol atau berburu babi. Nah hari ini lagi dilihat dulu nih jejak-jejaknya. Biasanya dia suka gali-gali untuk mencari makanan. Dan makanan dia itu cacing, jadi ketahuan nih jejaknya ada di mana. Ayo kita ke sana. Berburu biasanya dilakukan dua kelompok kecil. Setiap kelompok biasanya berjumlah 2 hingga 3 orang. Jumlah yang sedikit dimaksudkan untuk tetap menjaga keheningan agar babi hutan tidak menyadari kedatangan para pemburu. Setiap tim berpencar menyisir titik-titik keberadaan jejak. Ini ngikutin masyarakat di sini kecepatannya untuk berburu bener-bener nggak bisa saya imbangin. Saya sampai kewalahan ngikutinnya karena kalau misalnya mereka udah melihat sasaran mereka langsung kejar, mereka langsung lari. Saya sampai capek sendiri. Hutan tropis dan lembab menjadi habitat alami babi hutan bersarang. Karakter pepohonan lebat dan rapatnya alang-alang menjadi surga bagi mereka bersembunyi. Masyarakat suku Korowai Batu meyakini hutan merupakan tempat tinggal roh leluhur yang turut menjaga seluruh tumbuhan dan hewan. Menjaga kelestariannya tentu akan sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Waktu berburu biasanya dilakukan siang hari menjelang sore. Mereka meyakini babi hutan di waktu seperti ini belum terlalu liar pergerakannya. Hal ini mengacu pada sifat babi hutan yang nokturnal. Hewan buruan kita kali ini memang aktif mencari sumber makanan di malam hari. Tanda-tanda gerakan dari babi hutan mulai tampak. Di saat seperti ini dibutuhkan langkah yang sangat hati-hati dan penuh perhitungan agar babi tak menyadari kehadiran pemburu. Ketika satu anak panah telah mengenai tubuh babi hutan, tim lain harus bergegas menutup akses babi untuk kabur. Aduh, nih untuk masyarakat di sini ini adalah berkah karena dari tadi kan memang nyari babi itu berburu susah sekali, tapi sekalinya dapat ya ini adalah berkatnya mereka. Tarian penyambutan mengiringi kedatangan saya dan tim pemburu. Seperti inilah sukacita yang dibalut ucap syukur dalam gerakan tarian yang dipersembahkan pada penguasa alam leluhur mereka. Luar biasa sekali kita datang langsung disambut sama masyarakat di sini. Nah ini babinya udah mau langsung dipotong lalu dimakan rame-rame. Momen seperti inilah yang ditunggu oleh masyarakat suku Korowai Batu. Mereka berdatangan dari segala penjuru hutan untuk berkumpul memeriahkan pesta hasil berburu.
Selanjutnya, mengolah daging hewan buruan dengan cara bakar batu. Daging yang akan dimasak harus benar-benar bersih dari lapisan kulit dan bulu. Panas api pembakaran dimanfaatkan agar lapisan luar ini mudah dipisahkan. Nah ini tadi setelah babinya sudah dipotong-potong, lalu kemudian dibakar, kulit-kulitnya ini dikelupas supaya bulu-bulunya juga lepas. Nah ini lagi dikelupas dulu, nanti baru dia dimasak lagi. Kalau dilihat dari prosesnya ini tidak menggunakan pisau sama sekali. Jadi memang kalau di sini masih sangat tradisional, pakai nih di belahnya masih pakai kulit-kulit bambu. Yes, ada batu. Oh. Sini ya, di atas. Nah. Oke, ini sudah menjadi tradisi untuk masyarakat di sini. Kalau habis berburu, dimasaknya itu nanti pakai batu. Kenapa pakai batu? Karena batu ini menambah panas, jadi akan lebih panasnya ngeresep ke daging-dagingnya. Bakar batu merupakan tradisi turun-temurun masyarakat suku Korowai. Lewat prosesi bakar batu ini, tampak solidaritas serta kebersamaan antar keluarga. Layaknya sebuah pesta memasak, bakar batu juga dilakukan sebagai ucapan rasa syukur atas hasil alam yang melimpah. Tak hanya daging buruan, bahan makanan lain seperti sagu, sayur-sayuran hingga buah diletakkan dalam beberapa lapisan. Daging diletakkan di lapisan atas agar hasil pembakaran lebih cepat dan merata. Waktu menunggu hasil bakar batu ini matang biasanya selama 2 jam. Ayo. Wah, taruh sini aja ya. Sangat bisa diacungkan jempol masyarakat suku Korowai ini dengan alat-alat yang sangat sederhana karena mereka tinggal di pedalaman. Jadi alat-alatnya begini, ngambil dari hutan semuanya, tapi bisa menjadi olahan yang sangat kreatif. Keren banget. Rame ya. Tuh, rame banget tadi, padahal berburunya cuma berlima, tapi memang karena babi ini adalah makanan yang sangat spesial. Masyarakat di sini tuh biasanya makan hanya pakai pisang dan juga sagu. Tapi kebetulan tadi kita berburu dapat babi, semua pada ngumpul jadi satu. Bakar batu merupakan salah satu acara adat terpenting di suku Korowai. Tradisi ini biasanya menyertai pesta kegembiraan menyambut kelahiran, berkabung saat kematian, hingga ketika menyambut tamu yang datang dari jauh. Enak Bapak. Kamu lihat, potong bikin saya. Semuanya pada makan, saya juga nggak mau ikut kalah, makan juga. Tapi walaupun makannya berbeda ya, menunya nggak apa-apa. Lagi-lagi yang penting saya bisa ngerasain kebersamaan bersama masyarakat di sini. Enak ya? Ayo makan adik semua, sini. Bakar batu juga menjadi sarana memulihkan keharmonisan hidup antar keluarga yang terganggu dendam peperangan suku di masa lalu. Persaudaraan, kebersamaan, hingga berbagi kebahagiaan menyatu dalam rangkaian makan bersama ini. Sama-sama daging. Salah satu cara perburuan yang cukup unik adalah dengan pemanfaatan bentang alam, seperti yang dilakukan masyarakat Dayak di Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Aliran Sungai Mahakam menjadi arena perburuan yang cukup menegangkan. Kalau biasanya berburu babi itu dilakukan di hutan, tapi kali ini saya diajak oleh masyarakat Lireng Ubing untuk melakukan aktivitas yang unik nih. Kita akan berburu babi tapi di sini, di air. Nah, seperti apa ya tuh mencari babi tapi di air? Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Sungai Mahakam memang menjadi jantung kehidupan masyarakat sekitarnya. Bukan cuma untuk mencari ikan,
Masyarakat Dayak juga memanfaatkan musim babi menyeberangi sungai untuk mereka buru. Sekarang kita parkir dulu karena di sini masyarakat mau menunggu babinya ya. Biasanya ditunggu ya, Bang? Iya, itu kita memang nunggu dia berenang. Berburu hewan liar memang tidak mengenal waktu, karena kita tidak bisa memprediksi kapan hewan buruan akan keluar. Mereka bisa saja berhari-hari menunggu hewan buruan di sepanjang aliran Sungai Mahakam. Oh, itu dia. Oh iya, saya lihat, Bang. Oh, ini gimana? Ini kita udah aman buat deketin nggak? Oh, langsung heboh. Begitu babi udah kelihatan. Oh, kita harus cepet-cepet ya, Bang. Wah. Ini kalau misalnya babinya udah di tengah, kita nggak boleh terlambat. Karena kalau misalnya udah terlambat, udah tuh lepas babinya. Tanpa menunggu waktu lama, perahu Chess saling berlomba untuk mendapatkan babi yang sedang menyeberangi sungai. Wah! Kena! Dapat, Bang! Wah, itu babinya! Abang, semangat, Bang! Wah. Jadi memang karena ini aliran Sungai Mahakam itu deras, yang melakukan penangkapan babinya ini memang sudah terbiasa saja. Karena kalau salah berang-berang dikit, ini takutnya nanti bisa hanyut. Wah, itu dapat nggak, Bang? Oh, sudah dapat. Babi kecil ini tidak bisa melakukan perlawanan di dalam air, jadi akan lebih mudah untuk menangkapnya. Wah, dapat, Bang. Dapat babinya kecil ya kayaknya ya. Dia lagi gak gerombolan kah? Kita dapat satu babi ukurannya lumayan kecil dan kebetulan memang dia sepertinya lagi terlepas dari gerombolan gitu. Karena kan kadang bisa gerombolan, bisa sendiri. Yang jelas bakal kita bawa dulu nih si babi ini. Babi hutan merupakan nenek moyang babi liar yang menurunkan babi ternak. Mamalia ini termasuk hewan teritorial yang cukup agresif. Akhirnya dapat juga ya kita, Bang. Bang Jawe. Tadi saya lihat heboh banget tuh sampai kayak berkelahi. Selanjutnya, babi hutan akan mereka bawa pulang ke kampung. Babi kecilnya sudah kita ikat dan karena usianya memang masih kecil mau dibawa ke kampung dan dipelihara dulu sampai dia besar. Dan beruntung sekali nih saya bisa mengikuti kegiatan masyarakat yang memang hanya diadakan pada musimnya. Musim berburu babi di sungai dan tadi tuh seru banget pengalamannya, Bang. Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Berbeda dengan masyarakat Papua yang masih menggunakan peralatan tradisional, di Sukabumi, Jawa Barat, perburuan dilakukan dengan menggunakan anjing pemburu yang dikombinasikan dengan jebakan. Moro adalah kegiatan berburu yang bukan cuma manusia yang melakukannya, tapi juga bersama anjing. Nah, kira-kira apa yang kita buru? Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Ayo, Kang! Tablek! Moro, aktivitas berburu hewan liar yang sudah dilakukan sejak lama. Selain menjadi hobi, kegiatan ini juga untuk mengisi waktu luang. Sekali berburu, bisa mencapai belasan orang dengan membawa minimal satu anjing yang sudah terlatih. Nah, kita ini masih dalam tahap pencarian jejak untuk mencari hewan buruan kita. Jadi anjing-anjing ini akan mencari aromanya, baru nanti dia akan mengarahkan kemana kita harus pergi. Dalam Moro, pemburu harus tahu persis seluk-beluk hewan yang akan diburu, mulai dari karakter, kebiasaan hidup, dan habitatnya. Oh, ini karena anjingnya pada ke arah sini, jadi kemungkinan anjing-anjing ini sudah mengendus aroma dari target buruan kita. Biasanya, anjing akan membawa kami ke wilayah yang pernah dilewati target buruan.
disitulah jerat akan dipasang. Ini walaupun ukuran jeratnya hanya kurang lebih 1,5 meter, tapi bisa menangkap hewan buruan sampai 80 kg. Penggunaan jerat ini memang sangat efisien dan tidak membahayakan ketika berburu. Ya. Jadi setelah jeratnya terpasang, harus kita tutup dengan daun-daun kering dan juga alang-alang supaya tidak terlihat oleh target buruan. Ini karena katanya jeratnya bisa menangkap hewan buruan sampai 80 kg, saya penasaran, harusnya saya bisa masuk dengan mudah. Saya coba masuk kali ya. Sini berarti Akang masuk kayak biasanya. Ada. Ini tapi ada karena badan manusia itu lebih panjang. Saya bisa masuk memang, tapi cuma setengah badan. Dan ngomong-ngomong karena ini di posisi turunan, turunnya untuk keluarnya ada susah ya kayaknya. Akang tolong dibantu ini Kang. Aduh. Kang gimana? Aduh. Pakai siputnya ya mundur. Aduh. Sip. Aduh. Udah. Aduh. Perburuan babi hutan selalu menjadi cerita menarik dalam setiap petualangan. Anjing-anjing ini sudah dilatih sejak kecil. Jadi mereka berfungsi untuk menggiring buruan kita tertangkap, bahkan menangkapnya. Keahlian berburu merupakan warisan secara turun-temurun. Gonggongan anjing pertanda mereka sudah menemukan keberadaan babi. Kami ikut mengejar dan menggiring babi sampai ke arah jerat. Tarik! Ini kalau anjingnya udah lihat targetnya, biasanya langsung kita lepas supaya dia langsung lari ke targetnya. Tarik! Ayo Kang! Nah ini sekarang anjingnya udah mengejar babinya, tapi mereka cepet banget. Itu. Teknik berburu ini cukup menguras tenaga. Maka dari itu, pemburu wajib dalam kondisi yang fit. Selain jarak yang ditempuh cukup jauh, medan yang dilalui terbilang sulit. Moro tidak selalu berjalan dengan mulus. Kadangkala ada hambatan, seperti cuaca. Turunnya hujan membuat jalan menjadi sangat licin, membuat babi semakin gesit berlari dan mudah lepas dari pengejaran. Jauh ke sana, dalam hutan itu tuh. Aduh. Sayang banget padahal tadi babi hutannya udah deket banget sama Iya, kita. udah dekat, udah ini diputerin sama anjing semua. Iya, udah dikerubung juga, tapi emang gak semudah itu untuk dapetin si babi hutan ini. Jadi kita mau gak mau harus menyudahi perburuan ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.